Ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Saya akan menjelaskan bagian membahas mengenai perbedaan ideologi Pancasila, liberalisme, dan komunisme. Pancasila ada ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar atau sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri ideologi Pancasila: yang pertama, didasarkan pada falsafah hidup masyarakat. Yang kedua, mengakui dan menghormati ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menganut sistem pemerintahan demokrasi atau Pancasila. Hukum sebagai dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, serta bersifat dinamis, terbuka, dan kreatif. Dan juga Pancasila memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan, yaitu kelemahannya adalah 1. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. 2. Maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. 4. Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, yaitu presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini adalah 5 kelebihan penerapan Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, angka kemiskinan menurun dan kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi berjalan dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Yang kelima, terwujudnya dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar. Dan negara yang menganut paham ideologi Pancasila adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Ideologi liberalisme pertama kali dicetuskan oleh John Locke. Liberalisme adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintahkan, dan persamaan di hadapan hukum. Di sini pun ada ciri-ciri dari ideologi liberalisme. Yang pertama, setiap manusia punya kesempatan yang sama. Yang kedua, semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama. Yang ketiga, hukum diterapkan ke semua orang. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan masyarakat. Yang kelima, negara hanya alat untuk mencapai tujuan. Apakah ada kelemahan dan kelebihan dari ideologi liberalisme? Ideologi liberalisme juga memiliki kelebihan dan kelemahan loh. Kelebihan dari ideologi liberalisme: yang pertama, masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Yang kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Yang keempat, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki partai politik tanpa adanya intervensi dari orang lain. Ada 5 kekurangan dari ideologi liberalisme, yaitu yang pertama, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Yang ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan. Negara yang menggunakan ideologi liberalisme ada negara India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Turki. Komunisme dicetuskan oleh Karl Marx. Komunisme atau bahasa Latin komunis adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi. Berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang dan negara, komunis memiliki
ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, menganut kepemilikan kolektif atas barang-barang. Ketiga, mengajarkan teori perjuangan kelas. Keempat, melakukan revolusi secara terus-menerus. Kelima, serta lebih memprioritaskan kepentingan negara. Kelebihan dari negara ideologis adalah yang pertama, semua orang dianggap sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Yang kedua, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam segala hal. Jarang terjadi krisis. Perencanaan pembangunan negara dalam sistem ekonomi komunis dapat direalisasikan lebih cepat. Komunisme menganjurkan pendidikan universal yang berfokus pada pengembangan kaum proletar atau kelas yang menerima gaji oleh kelas pertama, yaitu kelas majikan. Dan ada 10 kelemahan dari ideologi komunisme, yaitu tidak ada kebebasan berbicara, sulit mempertahankan tujuan umum, perencanaan terpusat yang rumit, kebutuhan konsumen tidak dipertimbangkan, penindasan daya kreasi masyarakat, adanya pasar gelap, masyarakat tidak bebas memilih pekerjaan dan barang konsumsi, pemerintah bersifat paternalistis, barang yang didistribusikan pemerintah tidak selalu dibutuhkan masyarakat, pemusatan kekuasaan umum di tangan segelintir orang. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme dalam aspek yang pertama yaitu aspek politik hukum, yang dimana Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat, sedangkan liberalisme hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Kedua, aspek ekonomi. Pancasila peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Sedangkan liberalisme peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. 3. Aspek agama. Pancasila bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan liberalisme, agama urusan pribadi. Bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama. Keempat, aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pancasila, individu diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu serasi, selaras, dan seimbang. Sedangkan liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Dan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme dari aspek yang pertama yaitu aspek ketuhanan. Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan komunisme bersifat ateis, tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan agama. Kedua, aspek kemanusiaan. Pancasila menghargai harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi kemanusiaan dan persamaan hak asasi manusia. Sedangkan komunisme menekankan perjuangan kelas dan kesetaraan sosial ekonomi dengan potensi mengabaikan hak individu. Ketiga, aspek ketuhanan. Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman dan toleransi antar suku, agama, dan budaya. Sedangkan komunisme menekankan perjuangan kelas dan potensi konflik antar kelas sosial, berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Keempat, kerakyatan. Pancasila menerapkan demokrasi Pancasila, di mana rakyat memiliki kedaulatan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan komunisme menerapkan sistem satu partai, di mana negara dan partai komunis memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan. Kelima, dasar filosofi. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang berisi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Sementara itu, komunisme berfokus pada kepemilikan kolektif atas sumber daya, perjuangan kelas, hingga penghapusan kelas sosial.